Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, siswa SMP Negeri 5 yang senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah kita pada kesempatan ini kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa menjalankan Ramadan, dan mudah-mudahan 1 bulan ke depan kita bisa menjalankan perintah Allah ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhoi apa yang kita lakukan, dan Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah values, nilai tentang kejujuran. Yaitu kita bercermin dari seorang imam besar, seorang imam madhab, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini di masa kecilnya mempunyai cerita yang unik, yang bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya. Cerita ini dikutip dari Al-Aimah Al-Arba'ah, dari karya Abdul Aziz Asyinawi. Jadi pada suatu hari di masa kecilnya, Imam Syafi'i sebelum berumur 7 tahun sudah menghafal 30 juz Al-Quran dan menghafal ribuan hadis, yang dengan kemampuan ini ibunya hendak memberikan ilmu yang lebih, maka diutuslah Imam Syafi'i ini oleh ibunya untuk belajar ke Madinah, belajar kepada Imam Malik rahimahullah. Kemudian sebelum berangkat, Imam Syafi'i meminta nasihat kepada ibunya, "Wahai ibu, berilah saya nasihat." Dan menjelang keberangkatannya, ibunya memberi nasihat, "Wahai anakku, berjanjilah kepadaku untuk tidak berdusta." Kemudian Imam Syafi'i juga berjanji di depan ibunya, "Saya berjanji kepada Allah, lalu kepadamu ya wahai ibu, untuk tidak berdusta." Kemudian menjelang keberangkatannya, mengikuti pedagang yang berdagang ke Madinah, Imam Syafi'i diberi bekal oleh ibunya uang sejumlah 400 dirham. Dan uang bekal ini tidak dipegang dalam bentuk pundi-pundi, tetapi uang ini dimasukkan dalam sela-sela baju jahitan-jahitannya. Sehingga ketika dia berdiri, dia tidak memegang uang, tapi ada di sela-sela bajunya. Di tengah perjalanan, ternyata rombongan ini dirampok, yang merampas seluruh harta rombongan tersebut. Kemudian sampailah perampok-perampok ini di unta yang membawa Imam Syafi'i yang masih kecil itu. Kemudian para perampok ini bertanya kepada Imam Syafi'i, "Apakah kamu juga membawa uang?" Karena Imam Syafi'i kecil ini yang begitu lugu menjawab, "Iya, aku bawa uang." Perampok itu bertanya, "Berapa?" Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Saya membawa uang 400 dirham." Kemudian para perampok-perampok ini tertawa dan sambil mengejek kepada Imam Syafi'i kecil ini, dan berkatalah, "Pergilah, apa kamu hendak mengolok-olok kami?" Maka pergilah Imam Syafi'i ini, dan orang-orang ini pun tidak mempercayai kalau Imam Syafi'i ini ternyata membawa uang sebanyak 400 dirham. Kemudian Imam Syafi'i berhenti di samping rombongan kafilah yang dirampok, dan berkatalah para pemimpin rampok itu kepada anak buahnya, "Apakah kalian telah mengambil semuanya?" Mereka menjawab, "Ya." Pemimpin rampok bertanya juga, "Apakah kalian tidak meninggalkan seorang pun?" Mereka, anak buah perampok ini menjawab, "Tidak,
kecuali ada seorang anak kecil yang mengaku telah membawa uang sebanyak 400 dirham. Namun anak tersebut gila atau hanya ingin mengolok-olok kita, sehingga kami pun menyuruhnya ia pergi untuk tidak di lingkungannya. Pemimpin rampok ini kemudian berkata kepada anak buahnya, bawa anak itu kemari. Mereka pun membawa Imam Syafi'i kecil menghadap pemimpin rampok itu, dan pemimpin rampok ini bertanya kepada Imam Syafi'i kecil, apakah kamu membawa uang, wahai anak kecil? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, ya. Pemimpin rampok itu berkata, berapa uang yang kamu bawa? Kemudian Imam Syafi'i kecil menjawab, 400 dirham. Pemimpin perampok itu bertanya lagi, di mana uang itu? Kemudian Imam Syafi'i kecil mengeluarkan uang tersebut dari balik pakaiannya dan menyerahkannya kepada pemimpinan kawan perampok tersebut. Pemimpin rampok itu menuangkan uang tersebut ke pangkuannya, lalu ia memandang Syafi'i kecil dengan keheranan dan berkata kepada Imam Syafi'i, kenapa kamu begitu jujur kepadaku ketika aku tadi bertanya kepadamu dan kamu tidak berdusta kepadaku, padahal kamu tahu bahwa uangmu itu akan hilang. Kemudian Syafi'i kecil ini menjawab, saya jujur kepadamu karena saya telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berdusta kepada siapapun. Mendengar penuturan Syafi'i kecil ini, tiba-tiba tangan pemimpin rampok itu berhenti memain-mainkan uang 400 dirham karena hatinya telah bergetar karena hidayah dari Allah. Lalu pemimpin rampok itu berkata sambil mengembalikan uang tersebut kepada Syafi'i kecil, ambillah uangmu, kamu takut untuk mengkhianati janjimu kepada ibumu, sedangkan aku tidak takut berkhianat kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah, wahai anak kecil, dalam keadaan aman dan tenang, karena aku telah bertaubat kepada Zat yang maha menerima taubat dan lagi maha penyayang. Melalui kedua tanganmu, dengan taubat ini aku akan tidak pernah mendurhakainya lagi kepada Allah selamanya. Kemudian perampok itu memandang anak buahnya dan berkata, wahai anak buahku, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Lalu anak buahnya berkata, sambil membawa harta dan berbagai perhiasan, rombongan kafilah ini mengembalikannya, dan mereka berkata kepada pemimpin mereka, wahai Tuhan kami, Anda telah bertaubat dengan Zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sedangkan Anda adalah pemimpin kami, oleh karena itu kami lebih pantas untuk bertaubat daripada Anda. Di sini dapat diambil hikmah bahwa kejujuran adalah sebuah pilihan dan kejujuran adalah harus ada pada diri kita. Insya Allah dengan kejujuran itu akan menyelamatkan kita baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.